Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Muhammad Afif, mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas 2019A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips supaya peserta didik kita tidak takut dengan air. Jadi, sebelum kita mengajarkan berenang kepada peserta didik kita, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu peserta didik kita dengan air atau kolam renang. Ya. Jadi tidak langsung kita suruh untuk berenang anak-anak peserta didik kita. Oke, tips yang pertama yaitu kita harus memberikan pengetahuan kepada peserta didik kita apa itu berenang. Jadi, apa itu berenang? Berenang adalah salah satu cabang olahraga air. Maka dari itu, sebelum kita ajarkan untuk berenang, peserta didik kita kenalkan dulu dengan air yang berada di kolam. Untuk tips yang kedua, kita ajak anak-anak kita atau peserta didik kita ke tempat wisata kolam renang. Jadi tidak langsung di tempat kolam renang aslinya. Ajak mereka ke kolam renang yang sifatnya seperti waterboom atau yang sifatnya tempat wisata, supaya kita kenalkan anak-anak itu dengan kolam renang dengan bermain, yang tujuannya supaya anak-anak senang dengan air. Jadi kita ajak mereka bermain di pinggiran kolam, tapi di sini bukan kolam yang langsung untuk berenang, kolam yang tempat wisata. Tips yang ketiga, ketika kita sudah di kolam atau di tempat wisata kolam air, anak-anak kita ajak bermain di pinggiran kolam, di mana permainan tersebut harus yang ada dua unsur. Yang pertama, unsur pemanasannya. Jadi kita memahamkan kepada peserta didik kita bahwasannya sebelum kita melakukan berenang itu harus melakukan pemanasan dulu, ya, supaya tidak ada kram saat berenang sehingga membuat kita tenggelam. Cara melakukan pengenalan pemanasan tersebut dengan mengajak bermain di pinggiran kolam. Kemudian yang kedua, kita kenalkan mereka dengan air. Jadi tidak langsung bermain masuk ke dalam air, tapi bisa dengan duduk di pinggiran kolam sambil menggoyangkan kaki-kaki. Jadi setelah kita mengajak bermain di pinggiran kolam agar anak-anak itu melakukan pemanasan, kita lanjutkan ke dalam kolam, tapi tidak langsung terjun atau berenang. Kita ajak mereka untuk duduk di pinggiran kolam dulu. Jadi ini ibarat kolam, kita ajak mereka duduk di pinggiran kolam. Nah, ini. Jadi kita ajak peserta didik kita duduk di pinggiran kolam sambil menggerak-gerakkan kakinya, ya. Nah, selanjutnya kita ajak mereka mulai bermain di air. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan permainan di luar kolam atau di darat dengan pemanasan. Kemudian kita ajak mereka bermain
di kolam. Ya, untuk kolam sendiri kita harus menggunakan kolam yang dimana itu tidak membuat peserta didik kita tenggelam. Bagusnya hanya setinggi mungkin pusar anak-anak. Ya, jadi mereka hanya melakukan gerakan-gerakan, tidak langsung berenang, melakukan gerakan-gerakan bermain di dalam air. Salah satu permainannya bisa kita buat misalnya lempar bola, ya, dalam kolam, ya, mereka masuk dalam air segini, kemudian saling lempar bola ke temennya. Nah, itu supaya menumbuhkan mereka senang atau bahagia ketika berkenaan dengan air, ketika di kolam renang. Oke, jadi dalam video ini kita dapat ambil kesimpulannya bahwasannya sebelum kita mengajak anak-anak kita untuk terjun berenang, lakukan gerakan berenang dalam kolam, kita harus buat anak atau peserta didik kita senang atau bahagia dengan air, dengan cara menumbuhkan mereka senang bermain di air. Mungkin itu saja beberapa tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.